Oke, halo. Tes tes, apakah suara saya kedengaran? Halo. Kedengeran Mas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan coding talk kali ini. Eh, Mungkin untuk eh, sa- sebentar. Untuk materi coding talk kali ini yaitu kita akan belajar Fetch API atau menggunakan API yang sudah ada sebenarnya yang sudah ada API kita menggunakan Fetch API. Nah, kita akan mengkonsumsi API tersebut menggunakan state management qubit. Nah, sebentar. Oke. Apakah sel-sel saya sudah kelihatan? Kelihatan ya? Nah, sudah yang kayak yang dibilang tadi, judul coding untuk kali ini yaitu Fetch API menggunakan State Management Qubit. Nah, kita langsung yang pertama aja. Nah, apa itu State Management Qubit? Nah, eh, apa itu State Management dulu ya? Kita belajar State Management. Nah, State Management itu sebuah cara atau untuk mengatur data atau state kita bekerja. Nah, bisa juga untuk memisahkan antara logic dan view, di mana logic tersebut juga bisa kita reusable atau kita gunakan kembali. Nah, untuk macam-macam manajemen ini sangat banyak ya. Mungkin yang teman-teman kemarin sudah belajar yaitu dengan Mas Fauzi. Kalau teman-teman kemarin ikut, nah itu belajar tentang provider. Nah, provider itu juga salah satu state management. Nah, jadi state management itu ada provider, ada Riverpod, ada block, ada qubit, ada GetX juga. Nah, yang akan kita pelajari yaitu set manajemen qubit. Nah, qubit ini. Terus apa itu qubit? Nah, qubit ini merupakan salah satu set manajemen yang konsepnya hampir sama dengan blok. Namun cara kerjanya tidak menggunakan konsep event state, melainkan menggunakan konsep function state. Nah, bisa dikatakan ini qubit ini lebih mudah atau lebih sederhana konsep qubit ini dan kita bisa lebih mudah memahami ketimbang menggunakan konsep blok. Nah, kemudian qubit ini menggunakan perintah emit untuk mengubah state baru. Dan terakhir yaitu qubit merupakan state management yang ringkas atau yang bisa kita bilang sederhana. Nah, selanjutnya konsepnya nih. Nah, di sini ada gambar eh, gambar tentang konsep eh, dari penggunaan qubitnya. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung ya. Di sini ada gambar UI, ada function, ada qubit, dan data. Nah, penjelasannya mungkin ada di bawahnya. Nah, konsepnya gini. Gambar tadi merupakan alur kerja qubit ya. Teman-teman sudah melihat gambarnya. Nah, selanjutnya aksi dari user pada UI yang akan memanggil fungsi dari qubit. Nah, posisi aplikasi berada di sini, eh, di UI. Nah, kemudian UI akan memanggil function yang ada pada qubit di sini ya. Dari function memanggil function yang ada di qubit. Nah, kemudian dalam fungsi tersebut qubit akan melakukan request data dari REST API atau DB lokal. Lalu mau mengembalikan respon ke qubit. Nah, kita nanti akan menggunakan
yang data dari REST API ya. Nah, gini. Nah, setelah dalam Qubit, maka Qubit ini akan melakukan request ke API atau data ini ya. Kemudian hasil request itu nanti akan menghasilkan respon yang akan dikembalikan lagi ke Qubit. Nah, itu lanjut. Nah, Qubit akan mengubah state menggunakan metode emit berdasarkan respon yang dihasilkan. Nah, nanti respon ini akan diubah dalam sini menggunakan state. Nah, dan terakhir, state dari Qubit ini kemudian bisa kita konsumsi ke dalam bentuk tampilan. Nah, mungkin untuk konsep gambarannya seperti itu ya. Nah, mungkin kalau masih belum paham, nanti kita sambil praktek, sambil kayak jelasin lagi ya, gimana bagaimananya. Ya, nanti biar paham sedikit demi sedikit. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ke codingan, sebelum kita praktek ya? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, kita langsung praktek aja ya. Hmm, udah. Saya buat project baru. Nah, di sini saya sudah buat codingan yang baru ya. Buat project yang baru. Nah, ini udah ada mainnya. Mungkin kita jalanin dulu ya, biar kelihatan. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang bingung atau yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung ya. Nah, untuk API-nya kita akan menggunakan yang ini dari dummy JSON. Nah, di sini kita akan menggunakan yang slash produk ya. Nah, di sini produknya ini kan eh, ada banyak ya, ada 100 produk. Nah, mungkin kita akan ambil saja sekitar 20 produk aja biar nggak kebanyakan ya. Kita kasih limit 20. Nah, mungkin segini aja. Nah, saya akan share juga di sini. Nah, ini udah jalan ya. Mungkin saya akan share juga di sini untuk API-nya teman-teman bisa coba nanti. Nah, ini udah jalan ya aplikasinya. Hmm, Oke. Nah, seperti biasa, kalau kita sudah menggunakan state, alangkah baiknya kita juga arsitektur foldernya juga kita harus rapi ya sekalian ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat folder-foldernya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan folder view untuk tampilannya. Nah, kemudian kita buat folder lagi untuk network. Nah, network ini nanti kita berisi untuk API-nya. Kemudian untuk
repositorinya, lalu untuk qubitnya, nah dan terakhir untuk respon dari API-nya. Nah, mungkin seperti ini ya. Mungkin bisa saya gedein lagi tulisan. Seperti ini. Nah, pertama, bentar. Nah, mungkin kita bisa ini, bisa coba di Postman ya, untuk API-nya. Kita bisa coba di Postman. Nah, ini saya sudah coba kemarin. Ini sudah ada. Mungkin kita Postman aja, nyalain dulu. Nah, mungkin bisa kita coba. Nah, di sini udah ada ya untuk responnya seperti ini. Nah, mungkin bisa langsung saja kita responnya kita copy aja. Nah, kemudian kita buka QuickType. Nah, ini juga sudah ada sih ya. Nah, kayak gini paste aja. Nah, jadi ini sudah jadi ya respon modelnya kayak seperti ini. Nah, kemudian kita copy, balik lagi kita ke, nah ke sini. Nah, kita taruh di folder respon. Nah, kita buat file, namanya REST product. Dan jangan lupa, tinggal paste aja. Nah, kenapa ini masih ada error-error merah gini ya? Nah, teman-teman bisa menambahkan tanda tanya. Nah, kayak gini. Nah, kalau teman-teman mager satu-satu, teman-teman bisa juga pakai fitur find and replace. Tinggal Ctrl F aja, kemudian kita mau apa yang mau kita ganti, mau di integer, kemudian kita ganti dengan di integer, tanya, nah, kemudian kita klik yang ini, nah, seperti ini. Nah, mungkin yang type string mungkin kita juga sekalian, string, ini, nah, string, nah, ini masih ada, nah, list mungkin ini kayak gini, nah, double juga, ini masih ada juga, ini masih ada, nah, kayak gini tanda-tanya, seru, seru, nah, ini kita hapus, ini nggak pakai ini, nah, buat ini, nah, mungkin kalau teman-teman, ini sebenarnya yang biru-biru ini nggak ngaruh ya, tapi kalau teman-teman mau dihapus biar kelihatan rapi, nah, tinggal di sini klik lampu merahnya ini. Nah, pilih yang ini convert to tanda tanya dua ini yang di everywhere in file. Nah, kalau masih ada lagi, ya kita pencet lagi. Nah, kita tinggal klik yang ini. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita buat respon, nah kita sekarang buat ke networknya yaitu API-nya. API, nah mungkin kita di sini buat kelas baru, kelas API. Nah, kelas topik string.
Nah, kita mau kasih apa nih API-nya? Kasih URL misalnya. Nah, kayak gini. Kita tinggal copy yang tadi. Yang mana ya? Nah, yang ini ya. Ini copy yang ini. Kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah buat respon, sudah buat API. Nah, selanjutnya kita akan membuat repositorinya. Nah, untuk repositori ini kita akan membuat menggunakan package Dio ya. Ya, sejenis sama dengan HTTP, tapi kita akan menggunakan Dio. Misalnya kita buat repo dulu. Repository product 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 seperti ini. Nah, kita harus menambahkan ke dependencies ke pubspec.yaml-nya. Teman-teman bisa nambahin manual di sini juga bisa, atau bisa juga menambahkan lewat view, kemudian command delete. Nah, di sini saya sudah menginstal yang namanya pubspec assist. Mungkin teman-teman bisa install dari sini ya, dari extension yang namanya pubspec. Nah, yang namanya ini pubspec.assist. Mungkin teman-teman bisa menginstal ini, nanti biar lebih gampang ya. Kemudian kita ini, nah kita tinggal tulis saja package yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan Dio. Tulis saja di sini Dio. Nah, tinggal enter saja. Nah, sini udah otomatis ada ya. Nah, dia juga akan kayak mengurutkan gitu sesuai abjadnya, dari yang abjad awalnya A sampai Z. Nah, selain itu dia juga akan mengambil package yang terbaru ya. Nah, ini Indio ini merupakan package versi 4.06 yang terbaru. Oke, kemudian langsung saja kita ke sini. Nah, kemudian kita buat kelas baru di sini, repo produk misal. Nah, seperti ini ya, langsung. Kemudian kita buat function YouTube. Nah, kita udah punya respon kan, kita tinggal bagi aja responnya di sini. Nah, kemudian get product, nah, di sini. Nih. Nah, kemudian kita tinggal trigger saja. Trigger, saya lengkapin dulu. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita respon ini boleh. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan asinkronus ya. Asinkronus await Dio. Nah, kita pakai get. Nah, kita pakai yang get kenapa? Karena di sini ya di sini itu kita menggunakan get karena ini ya sudah metodenya sudah ada ya, sudah disediain, yaitu kita menggunakan metode get. Nah, kalau misal kayak gini, kayak metodenya post, kita juga bisa ganti ke yang post, misal gini, kita ganti ke yang post. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan metode get. Seperti itu. Nah, untuk page-nya tadi kita sudah punya, yaitu API dot
base URL. Nah, seperti ini untuk metodenya. Nah, selanjutnya kita tinggal kembalikan aja. Return res get product from source respond dot data. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita kasih di sini return-nya kita nol aja. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita sudah buat 3 ya. Kita sudah buat API-nya, alamat API-nya, repositorinya, dan responnya. Nah, mungkin teman-teman, nah kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita sudah buat data, di sini sudah buat, nanti responnya ke sini. Nah, sekarang kita buat qubit-nya. Nah, karena qubit ini masih dalam keluarga blok, nah kita harus menginstal menambahkan package yang namanya Flutter block, kalau nggak salah ya. Kita harus menambahkan dependensi namanya Flutter block. Sebentar. Error. Sebentar, saya lupa nama package-nya. Masih ada error. Ada ya. Nah, coba kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita nambahkan nama tadi apa? Flutter block. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ketambah. Nah, ini sudah nambah kan. Nah, dia otomatis akan ke sorting masuk objeknya. Di sini dia ada Flutter. Nah, dia akan dibawanya. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita membuat qubitnya, kita bisa menambahkan extension yang namanya apa ya? Sebentar. Qubit block kalau nggak salah. Nah, kita bisa nambahkan extension yang namanya ini block ini ya. Nah, kemudian kita bisa nambahkan di sini. Ini kita. Nah, kita tinggal di sini di qubit ini kita klik kanan. Nah, kemudian kita tinggal, nah di sini udah ada nih qubit, new qubit. Tinggal kita klik aja. Nah, nanti tinggal kita kasih nama qubitnya. Misal kita get post, get product ya, get product. Nah, seperti ini. Udah jadi. Nah, di sini dalam qubit ini, nah di sini ada jadi eh, dua file yang di generate tadi, yaitu state dan juga qubitnya. Seperti itu. Nah, dalam state ini kita harus menambahkan, nah di sini kan baru ada produk inisial ya. Nah, dalam qubit itu ada 5 state, yaitu yang pertama ada inisial, kemudian yang kedua loading, yang ketiga sukses, terus yang keempat error, dan yang kelima yaitu fail. Nah, di sini kita mungkin ubah dulu nama-namanya ya. Nah, di sini akan kita loading, kemudian sukses, kemudian di sini apa ya, error. Nah, yang terakhir yaitu yang di sini failed. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah ngebuat step-nya ya.
Nah, sekarang yang kita kemudian, nah di sini, nah tadi kita sudah di sini ya, kita sudah buat respon, ini request sudah buat. Nah, kita sekarang di Qubit, kita akan membuat function yang nantinya akan memanggil request ini, memanggil datanya, gitu ya. Dan untuk menampung hasil respon dari datanya. Nah, sekarang kita akan membuat fungsinya. Nah, fungsinya ini kita buat di file yang Qubit, yang .qubit.dat. Nah, di sini. Nah, di sini kita buat itu void aja. Nah, kemudian ini namanya boleh sama sih. Soalnya nggak berpengaruh produk. Maka kita buat produk Qubit aja ya, biar beda. Qubit. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa sinkronus. Kemudian seperti ini. Satu saja. Jangan lupa kita trigger juga. Biar nanti errornya bisa kita handle. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mengimport tadi ya. Seperti repository, repo produk sama dengan repo produk ini. Kemudian yang kedua responnya rest produk seperti ini bisa mungkin tadi sih. Nah, selanjutnya kita di sini pertama kita akan emit loading dulu. Nah, ini yang bilang tadi emit state-nya kita get product is loading. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita panggil repo-nya tadi. Get product sama dengan test ini aja. Sama dengan avoid, kemudian repo product, repo product dot, nah, get product yang tadi kita panggil ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, nah tadi kan setelah itu kita, nah ini kan ini manggil reponya ya, kan nanti dari repo akan menghasilkan respon ya. Nah, kemudian kita if, if kalau res ini tidak sama res.data ya, sorry, res.product, nah kan berupa list kan ya. Nah, tidak sama dengan kosong. Nah, di sini maka, nah, seperti ini, maka res get product sama dengan res. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti emitnya ke emit sukses. State, sorry, get product is sukses. Seperti ini. Nah, kemudian kalau ininya nanti produknya kosong, nah kita else-nya kita mungkin gini. Kemudian kita pakai apa ya namanya notification itu di sini namanya scaffold messenger dot of contact dot show snack bar. Nah, kemudian kita kasih snack barnya aja, nantinya kita berupa teks. Kemudian gagal
gagal load data. Seperti ini aja ya, kita ringkasnya. Nah, kemudian kenapa ini data merah? Nah, ini dia membutuhkan sebuah konteks. Nah, mungkin kita bisa tambahkan di sini ya, with konteks, berupa konteks. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk errornya mungkin juga bisa, sudah. Ini juga harus kita emit juga, emit get product error. Nah, seperti ini ya. Ini di sini sudah ada loading, sukses, error. Nah, ya, dan yang terakhir, kita gunakan di sini juga. Ini copy aja. Nah, di sini kita emitnya get product yang valid. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Oke, sip. Lalu, nah kita sudah, nah, sebentar. Nah, kita sudah buat qubit, sudah buat respon, request sudah, function sudah, test sudah. Nah, sekarang kita buat UI-nya atau kita buat tampilannya. Oke, siap. Nah, sekarang kita buat tampilannya. Nah, mungkin ini kita hapus saja semuanya ya. Nah, ini kita hapus. Kita hapus saja. Sudah kita hapus. Sudah kita hapus. Nah, ini masih kosong. Nah, dan ini kan kita sudah buat folder view. Nah, kita taruh tampilan kita semuanya di sini. Nah, misal kita buat homepage. Seperti ini. Kita tinggal buat stateful. Nah, dia kasih nama kelas kita homepage. Nah, seperti ini. Kemudian kita return-nya scaffold dulu ya. Nah, kemudian kita panggil domain-nya. Oh, sorry. Home-nya kita tadi apa? Homepage. Nah, seperti ini. Nah, sudah putih. Nah, kemudian kita buat kabarnya dulu seperti biasa. Misal kita kasih title aja, teman-teman bisa buat yang lebih baik. Nanti title misalnya homepage aja. Homepage. Nah, seperti ini ya. Lalu, oh ya, selanjutnya body-nya. Body, nah, kita bisa langsung pakai list view builder aja. List view builder, attribute-nya seperti biasa. Seperti ini kita kasih return. Nah, kita akan buat tab biar lebih bagus tampilannya. Seperti ini ya. Nah, kemudian biasa di tab ini kita ada set. Nah, kita akan gunakan list style aja. Nah, di sini ada title. Nah, kita bisa gunakan teks. Misal ini nama produk dulu. Nah, seperti ini. Nah, sini udah banyak ya. Nah, kita item count-nya 10 aja deh, biar nggak kebanyakan. Item count-nya kita 10. Nah, mungkin seperti ini ya untuk tampilannya. Nah, sekarang tampilannya sudah ada. Nah,
sekarang bagaimana cara menerapkan dari UI ini, Qubit ini ke UI. Nah, selanjutnya untuk penerapannya cukup mudah ya. Nah, kita arahkan cursor ini ke sini, ke scaffold ini. Nah, teman-teman harus install dulu, nambahkan definisi extension ini tadi yang namanya blok ini. Nah, kemudian kalau di sini, kemudian tambahkan klik lampu kuning ini. Nah, kemudian nah, teman-teman di sini ada pilihan yaitu wrap with block provider. Nah, teman-teman tinggal klik ini aja. Klik. Nah, kemudian di sini kita ganti. Nah, di sini kita yang sini kita ganti ke Qubit, nama Qubit yang tadi ya. Nah, nah, di sini nama Qubitnya yaitu Get Product Qubit. Nah, tinggal ambil aja, kita ganti. Ini biasa lampu kuning. Nah, kita harus import library ini. Nah, kemudian ini juga kayaknya harus import. Nah, import library blok ini. Nah, seperti ini. Ini nggak kepake, kita hapus saja. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menambahkan providernya, kita juga harus menambahkan buildernya. Nah, kita bisa pilih wrap with block builder ini. Nah, ini sama yang depan kita yang get product qubit. Nah, yang belakang ini state-nya. Kita ambil yang dari sini. Nah, kita ambil yang sini, get product state. Nah, seperti ini. Nah, untuk memanggil fungsinya, kita tinggal di sini, tambahkan di sini. Nah, if state is get product initial. Nah, ini kan dia akan menginisiasi dulu kan ya. Maka nanti kita panggil di sini. Nah, sebelumnya kita harus mengimport dulu qubitnya dulu. Nah, sini get qubit sama dengan kayak gini boleh. Namanya misal qubit. Nah, qubit gini atau get bebas ini namanya get product qubit juga boleh. Nah, sama dengan kita harus manggil dulu context dot read. Nah, kemudian kita juga panggil get. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sudah inisiasi seperti ini, tinggal kita panggil aja qubitnya. Fungsinya get product qubit dot. Nah, seperti ini sudah. Nah, nah kalau ke dalam manajemen kita harus di hot restart ya untuk aplikasinya. Nah, itu seperti ini. Nah, mungkin bisa kita tambahkan lock di sini ya. Di sini kita bisa tambahkan locknya test get product gitu ini. Sebentar. Mungkin bisa kita tambahkan kayak gini. Nah, seperti ini. Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah didapat kita ya locknya. Mungkin kalau mau ditampilin nggak bisa sih sebentar. Hmm, bisa ya? Oke. Coba kita tampilin di sini dulu. Test get product.
dot, mungkin di sini. Nah, kita sudah dapat nih. Mungkin, nah terus selanjutnya kita akan memanggilnya di UI-nya. Kemudian kita akan panggil di UI-nya. Nah, untuk cara pemanggilannya gampang sih. Nah, kita misal di sini ya, kita titik titik dua, dot. Nah, seperti ini. Pertama kita panggil qubit-nya dulu tadi, get product, sorry. Nah, get product qubit dot. Nah, res get product-nya. Lalu kita panggil produk, dan terakhir selanjutnya, nah, produk kemudian indeksnya jangan lupa ya, indeks. Nah, terakhir nama produk, title kalau misalnya, nah, title. Nah, seperti ini. Nah, nah mungkin bisa kita ringkas ya. Basket produk ini, nah mungkin di sini kita copy aja. Nah, sorry, var data sama dengan mungkin kayak gini bisa. Nah, nah tinggal kita ganti di sini, coba ya, bisa nggak ya? Aduh. Hmm, data. Nah, mungkin kayak gini kita ringkas saja. Kita coba hot tester lagi apakah bisa. Nah, di sini kan ada tadi ada kata nol ya. Mungkin kita bisa handle di sini. Oh, nggak bisa ya. Hmm, bisa. Nah, di sini kan masih ada kalimat nol yang mungkin jelek kalau kita tampilin. Nah, di sini mungkin bisa tambahkan di sini, kita di body ini kita ada sebuah if. Nah, kita request, misal kita state, karena kita punya state is get product loading initial, sorry, maka, nah, di sini bisa kita tambahkan center, kemudian progress indikatornya ya, ke progress indikator seperti ini. Nah, kemudian kalau else-nya kalau udah ditutupnya, nah seperti ini. Nah, coba kita lihat. Nah, mungkin dia akan bagus ya, lebih kalau dia lagi inisial dia akan ada loadingnya. Nah, mungkin juga bisa kita tambahkan atau state is get product yang loading. Nah, seperti ini. Nanti kalau dia ada inisial atau loading, dia akan menampilkan apa namanya, sebuah progress indikator. Nah, selanjutnya ini item coin-nya masih 10 ya. Nah, kita juga bisa item coin-nya ini, nah kita berhubung data info kita di sini. Nah, kayak gini, copy dot link. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menyelesaikan datanya. Ini, nah, di scroll kan ya. Nah, di sini sudah ada nama produknya. Nah, tinggal kita mau desain homepage-nya mau gimana nih tampilannya. Nah, di sini kita punya banyak data ya, yaitu ada produk, total data, skip limit. Nah, di dalam produk ini dia ada banyak sekali data.
Itu ada ID, title, deskripsi, harga, price. Nah, kita juga bisa tampilin semuanya sih. Kalau mau kita tampilin ya. Kita kesini lagi. Nah, kemudian habis nama, title. Nah, mungkin kita di sini ada subtitle. Subtitle yaitu teks juga. Di sini mungkin bisa langsung kita kasih data dot apa ya tadi, description, datanya untuk kita handle no labelnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada ya muncul deskripsinya. Nah, ini beda-beda sih space-nya. Nah, selanjutnya mungkin kita tambahkan leading di sini. Nah, di sini leadingnya kita berupa image dot work. Nah, di sini tadi ada data dot thumbnail atau null. Sorry. Open error. Sorry kok, ini memori sih. Network. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada datanya ya. Mungkin biar gambarnya rapi, ini kita kasih weight-nya 100 kali ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada filing. Leading, title, subtitle, filing. Nah, mungkin subtitle di sini aja deh, trailing aja. Trailing ini kita bisa kasih volume, children. Kemudian kita kasih teks lagi. Yang paling atas itu stock ya, data.stock. Lalu nggak bisa data.stock objek parameter string. Oh, dia integer ya. Misal kita stoknya ke mana? Oh, to string. Oh, nggak bisa ya. Teks. Berarti. Nah, gini aja. Kita pakai ini. Nah, kayak gini. Kemudian data. Bisa data.stock. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ada juga ya. Teks lagi. Sorry. Data dot stock, kemudian rating, itu ada rating. Nah, seperti ini. Nah, copy aja kita yang terakhir, kemudian yang harga price. Nah, seperti ini. Nah, ini overflow ya. Nah, mungkin note price ini kita pindah ke sini aja ya, ke di bawahnya subtitle kita edit volume aja.
Address-nya kita pindahkan ke sini. Dengan tampilannya bagus ya. Harganya dalam dolar ya. Mungkin kita alihkan di sini. Terus alihkan start. Nah, di sini mungkin kita tambahkan harga, harga. Nah, di sini kita tambahkan mana kalau kita mau menambahkan dolar, di sini bisa. Nah, mungkin di sini kita tambahkan dolar aja, dolar. Nah, yang price mungkin di sini juga tambahkan stop, stop. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin ini per 5 aja ya. Ini bisa tambahkan rating juga. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau teman-teman masih bingung, bisa bertanya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Bagaimana ya? Hmm, Nah, kalau teman-teman belum paham, nah kita coba kita ulangi lagi materinya. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, di sini kita sudah buat semuanya dari UI, dari Qubit, dari datanya. Nah, kemudian respon, request, function, state. Nah, di sini di awalnya yaitu kita sebagai user. Nah, user membuka aplikasi, dalam aplikasi tersebut ada UI. Nah, ini UI. Nah, kemudian kalau di aplikasinya, yaitu UI-nya itu ya yang ini.
Nah, kemudian kita buka ini. Nah, kemudian setelah kita buka UI, nah kemudian UI ini memanggil function. Nah, function ini berupa ini ya, yang kita panggil tadi. Nah, yang di sini ini fungsinya. Nah, function ini kan tadi berada di mana? Berada di qubit. Nah, di sini kan fungsinya ini berada di qubit kan. Oh, Mas Artanto ya silakan. Belum share screen ya saya ya. Sorry. Mas Artanto silakan tadi. Kalau silakan mau bertanya. Nah, kita ulangi lagi materinya ya. Hmm, dari awal. Nah, kita di sini ya sebagai user kita membuka aplikasi. Nah, aplikasi itu kan otomatis ada tampilannya ya. Nah, ini UI function, UI pemanggil function di Qubit. Nah, kita balik lagi ke codingan. Nah, UI-nya itu ya yang ini, yang sudah kita buat ini tadi ya. Nah, ini UI-nya ini ya, yang di view ini. Nah, UI memanggil function di Qubit. Nah, UI memanggil function di Qubit itu kita taruh di sini. Nah, di sini. Nah, ini kita dalam UI, kita memanggil fungsinya di sini. Nah, function ini ya. Nah, function ini kan berada di dalam qubit. Nah, ini qubitnya, function qubitnya. Nah, kemudian kita cek lagi. Nah, qubit ini melakukan request data. Nah, request ini kita tadi udah buat di sini. Nah, di sini requestnya. Nah, di qubit ini ada request. Nah, requestnya ini, nah berupa ini. Nah, kita request ke nih di sini ke base URL-nya ini kita membuat request ke sini. Nah, ini requestnya, datanya kan dari sini ya. Nah, kita ingat lagi dalam fungsi tersebut Qubit akan melakukan request data dari REST API atau DB lokal. Nah, ini tadi kita menggunakan REST API yang ini. Oke. Nah, selanjutnya mana lagi? Nah, kemudian mengembalikan respon ke Qubit. Nah, setelah kita melakukan request tadi, nah ini kan ini mana dia? Nah, kita melakukan request nih. Nah, kemudian datanya di ini returnnya seperti ini, responnya. Nah, kemudian responnya ini kita kembalikan ke Qubit di sini. Nah, di sini kita balikan lagi ke Qubit. Di sini ada res sama dengan res get product sama dengan res. Nah, ini. Nah, kemudian datanya sudah kita kembalikan ke Qubit kan. Nah, kemudian terakhir, nah Qubit ini akan, nah di sini aja. Qubit akan mengubah state-nya menggunakan metode emit berdasarkan respon yang dihasilkan. Nah, kita tadi responnya kan ada datanya ya. Nah, di sini, nah if res.product tidak sama dengan 0, berarti ada datanya. Nah, kan seperti ini. Nah, kemudian emit-nya ini kita emit sukses atau state-nya ini dalam emit ini berupa state, yaitu state-nya berupa sukses. Nah, kemudian kalau produk ini nggak ada datanya, nggak nggak ada datanya, berarti kita kembalikan ke sini. Nah, nanti ada muncul notifikasi gagal load data dan emitnya itu di sini akan menjadi error. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu violet sama emit violet atau gagal. Nah, ini nanti juga ada notifikasi error seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi state-nya itu ke dalam UI kan ya.
Ini cukup mudah sih. Nah, di sini kita sudah buat ya di sini. Nah, ini pemanggilannya seperti ini. Nah, cukup kayak gini, get product, get product sama dengan produk dan indeks. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin contoh yang sangat sederhana ya. Cuma kita membuat get saja. Nah, apakah teman-teman sudah ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada yang bingung, apa atau teman-teman masih paham atau bingung. Nah, mungkin teman-teman juga bisa seperti ini ya. Mungkin mau explore yang lain. Nah, di sini masih ada produk. Nah, mungkin kalau kita mau tampilkan 100 produk gimana? Kita tinggal hapus saja ininya. Nah, limitnya ini kita hapus tadi ya. Di, di mana tadi ya? Di API-nya. Nah, di API-nya mungkin kita hapus. Di sini limitnya kita kosong aja. Nah, ini mungkin, nah kita harus restart, harus restart ya. Nah, di sini udah banyak. Sorry, ini belum 100 ya. Nah, coba kita print di sini. Apakah sudah 100? Coba kita taruh di sini berupa teks. Apakah di sini datanya sudah 100? Indeks to string. Coba kita, oh sorry, jelek. Nah ini nggak ada ya. Satu, coba kita cek sampai berapa. Nah ternyata cuma ada 30 data, dia nggak sampai 100. Coba kita cek lagi. Apakah dia datanya cuma 130? Nah, dia 100 ya. Oh iya, dia cuma 30 di sini. Cuma sampai ada 30, tapi ditulisnya 100. Nah, di sini kita sudah menampilkan semua datanya ya. Mungkin kalau mau agak rapi, nah mungkin di sini nah, di teks ini, di description ini mungkin bisa kasih kita make linknya 2. Jadi biar sama ya. Nah, seperti ini. Nah, nah jadi tampilannya lebih lebih agak rapi dikit. Jadi dia cuma 2. Nah, kita coba tambahkan text detail ya. Nah, kita satu aja di sini. Nah, kemudian kita tambahkan text detail ya. Nah, coba kita detail screen, screen, dot. Nah, di sini kita stl, full, detail screen. Nah, kita data screen-nya kita buat sederhana aja. Put, update,
teks biasa title, tempat teks sama dengan nah ini kita kasih, nah sebentar, kita gini dulu. Nah kemudian kita harus parsing yang mana ya, kita parsing data yang ada di home ini ke halaman detail. Kita taruh di, nah, di style di sini kan ada on tab ya, on tab. Nah kita di sini navigator, navigator, navigator dot push tag. Di sini rootnya kita pakai material, material tag route, habisnya kita kosongin. Kemudian kita ke detail screen. Nah seperti ini. Sorry, nah di sini ya. Nah kemudian kita parsing, nah di sini aja data, data. Kemudian lampu kuning kita tambahkan di sini, udah ada, tambahkan default parameter. Nah seperti ini. Nah mungkin di sini bisa gini, coba kita langsung aja. Mungkin di sini widget, data, data, widget data, langsung data ya. Nah mungkin di sini kita pindahin aja ini. Sini ya. Final seperti ini. Nah, kemudian di sini kita this.data. Oke. Kemudian kita panggil di sini widget data dot title. Nah, mungkin kasih nol aja. Nah, ini coba kita pencet ya. Nah, sini udah berubah. Mungkin body. Di situ tadi ada list. Kita coba tampilin list view-nya ya. List view dot builder. Kita buildernya kita, nah, di sini betul network. Ya. Internet ini, oh sorry, konteks teks. Nah seperti ini kita coba lakukan image itu. Kemudian widget widget data dot image, ini berupa list ya. Ini kita ambil yang pertama aja deh, elemen add node. Nah seperti ini. Oh ini nggak boleh. Ini
lama tester ya. Ini bisa sih. Oh, hmm, tester dulu. Buka kita cari. Nggak ada ya. Ah, ada error ya. Sudah. Nah, terus seperti ini. Nah, dan lagi kemudian sistem sistemnya kita cek data sistemnya link. Lalu, nah ini ada indeksnya udah bisa kita tampilin ya. Hmm, Ini nanti bisa mau ditambahin apa? Nah, ini list indeksnya ya udah sama gambar mungkin kalau kita lihat yang lain. Nah, yang sudah satu gambar. Nah, ini hmm, nah, seperti ini. Nah, ini seperti itu ya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kita sampai
tunggu sampai jam 2.55 ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau teman-teman kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan aja sesi coding talk kali ini ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Udah teman-teman udah bisa meluangkan waktunya untuk join di kegiatan kali ini. Apabila saya banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, nanti selanjutnya untuk link repo mungkin saya akan share linknya, dan mungkin untuk record meet-nya ini nanti mungkin Senin ya, di up di YouTube. Mungkin teman-teman bisa cek di sana nanti. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, izin live ya.